Kalau melakukan maksiat, semoga masih ada gelisahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah ya. Sekarang tentang 5 syarat. Nah, biar ini judulnya semua ada angkanya ya. Ini 5 syarat. Ini cerita sebenarnya. Bisa teman-teman cek misalnya di kitab yang judulnya At-Tawwabin, orang-orang yang bertobat, karya Syekh Ibnu Qudamah. Jadi suatu hari ada seorang laki-laki yang merasa banyak dosanya. Jadi laki-laki ini merasa sulit sekali berhenti melakukan maksiat. Kok saya ini ya tobat, tapi kok diulang lagi tobat, kok ulang lagi melakukan maksiat. Ini dia gelisah. Semoga teman-teman juga begitu ya. Kalau melakukan maksiat, semoga masih ada gelisahnya. Jangan sampai melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan maksiat, tapi dianggap biasa saja, tidak ada rasanya. Nah ini kalau sudah tidak ada rasanya bahaya. Maka ada petunjuk dari Syekh Ibrahim bin Adham kepada orang ini. Jadi orang ini satu ketika menemui Syekh Ibrahim bin Adham, beliau berkata, "Wahai Abu Ishaq, aku ini kok seneng maksiat ya. Kok tidak berhenti-berhenti maksiat, meskipun aku sadar ini tidak boleh." Nah, Syekh Ibrahim kemudian bilang, ya kalau begitu begini saja deh. Kalau sampean mau menjalankan 5 syarat yang saya sampaikan ini, nanti silahkan melakukan apa saja termasuk maksiat. Jadi asal coba dipenuhi 5 syarat ini. Nah, orang ini ya penasaran, apa ada ajaran pengecualian untuk maksiat. Tapi karena yang berkata Syekh Ibrahim bin Adham yang sudah masyhur, mau tidak mau harus menerima. Baik Syekh, kira-kira syaratnya apa? Dia ini ingin tahu. Syekh Ibrahim kemudian berkata, baik, begini syaratnya. Yang pertama, setiap kali engkau melakukan maksiat kepada Allah, kamu harus tidak mau memakan rezeki dari Allah. Jadi jangan kamu makan, jangan kamu nikmati rezeki dari Allah. Laki-laki ini terus mikir, apa bisa? Kata laki-laki itu kepada Syekh, loh terus saya makan dari mana? Wong setiap yang saya peroleh dalam hidup ini ya rezekinya Allah. Bagaimana bisa saya harus tidak menikmati, tidak makan rezeki dan anugerahnya Allah? Syekh Ibrahim terus jawab begini, ya lah kalau kamu sudah paham begitu, apa ya kamu itu pantas rezekinya dimakan, anugerahnya dinikmati, tapi larangannya tetap dilanggar. Ya kagetlah lelaki ini, dia baru sadar, ya betapa tidak pantasnya, tidak sopannya aku ini. Wong yo rezekinya aku nikmati, anugerahnya aku nikmati. Aku diberi macam-macam anugerah kesehatan, anugerah kenyamanan hidup, tapi perintahnya aku langgar. Nah, mulai terbuka pikirannya. Syarat yang kedua, kata Syekh Ibrahim, kalau engkau mau bermaksiat, ya resikonya jangan tinggal di buminya Allah.
Lelaki ini kaget. Lu bagaimana bisa, Syekh? Apa bisa orang tidak tinggal di buminya Allah? Kalau kita hari ini mungkin sing pikirannya agak nakal-nakal itu teman-teman kan sering ngayal, oh kalau gitu masih bisa Pak, masih bisa ke planet Mars atau hidup di bulan sana. Yo, Mars dan juga bulan itu ya semuanya ciptaannya Allah. Kata Syekh, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, apa kamu ndak mikir? Kamu itu yo makan rizkinya, yo tinggal di tempat yang disediakan olehnya untuk kita, tapi kok masih asik saja melanggar larangannya. Itu mudahnya disediakan tempat tinggal, dijamin hidupnya, tapi masih tega kita melanggar larangan-larangannya. Nah, itu kan betapa kita ini tidak logis, tidak masuk akal, tidak ngerti kepantasannya orang hidup. Nah, tambah sadar lelaki ini. Yang ketiga, kata Syekh Ibrahim, nambah lagi, karena tadi kan 5 syaratnya. Kalau engkau masih saja ingin bermaksiat, sekarang begini saja deh. Cari tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Nah, orang ini terus mikir, terus dia jawab, wahai Syekh Ibrahim, mana ada. Bersembunyi dimanapun, ya tetap Allah itu tahu. Nah, dijawab oleh Syekh, lah iya, kalau memang demikian, apa kamu tidak malu? Sudah dijamin macam-macam tadi, kemudian terang-terangan melanggar di depan Allah. Wong Allah selalu tahu apapun yang kita lakukan. Apa kamu tidak malu bermaksiat padahal sadar Allah sedang melihatmu? Nah, orang ini tambah sadar kekeliruan persepsinya dengan selalu melaksanakan maksiat. Terus begini kata Syekh, dilanjutkan yang keempat. Kalau nanti malaikat maut datang hendak mencabut nyawamu, katakan padanya, wahai malaikat, tolong ditunda sebentar, saya tak tobat dulu. Saya mau melakukan amal soleh dulu sebentar saja, biar dosaku bersih, aku tak tobat dulu. Nah, jadi orang laki-laki ini terus mikirnya, ya Syekh, ya tidak mungkin Syekh. Mana ada malaikat maut menunda dan memenuhi permohonanku, tidak jadi mencabut nyawaku. Terus kata Syekh, ya kalau kamu sudah tahu begitu, lah mengapa kamu menunda-nunda untuk segera bertobat? Segera tidak menjalankan maksiat lagi, segera beramal soleh. Bukankah ajal dan umur itu bisa datang tiba-tiba saja? Bagaimana engkau bisa tetap santai melakukan kemaksiatan-kemaksiatan? Terus kata Syekh, yang kelima, nanti kalau malaikat penjaga neraka menggiringmu untuk masuk neraka di hari kiamat, jangan mau dimasukkan neraka. Kamu ngeyelo, kamu bantah dia. Laki-laki ini terus bilang, ya Syekh, wahai Abu Ishaq, ya pasti tidak bisa. Kalau memang hisabku membawaku ke neraka, pasti aku akan masuk ke neraka. Laki-laki ini semakin sadar, sampai kemudian dia nangis. Cukup wahai Syekh, memang aku ini tidak tahu diri. Memang aku harusnya bertobat dari dulu. Harusnya aku malu dengan segala kemaksiatanku. Jadi ini mungkin pelajaran ya bagi kita semua teman-teman yang mungkin sekali-sekali atau 2 kali atau malah sering hidup kita diwarnai oleh dosa-dosa maksiat-maksiat. Pelajaran dari Syekh Ibrahim bin Adham ya yang pertama, kalau engkau memang masih kukuh secara sadar melakukan maksiat, dosa, jangan makan rezeki dari Allah. Tidak pantas. Wong kita langgar larangannya kok kita masih menikmati dan meminta pemberian darinya. Yang kedua, jangan tinggal di buminya. Itu namanya tidak tahu diri. Wong kita langgar perintahnya kok kita masih tinggal di
tempat dan fasilitas yang diberikannya. Kemudian cari tempat yang Allah tidak tahu. Ini juga semakin sulit. Di mana tempat Allah tidak tahu. Kalau kita tahu bahwa Allah senantiasa mengawasi, apa kita tidak malu kalau masih tetap melakukan maksiat? Dan yang keempat, kalau malaikat mau datang, minta waktu menunda sebentar untuk tobat. Dan ini pun tidak mungkin. Padahal umur itu datangnya tiba-tiba. Siapa tahu sedang asik maksiat, malaikat mau datang. Wassalam, kita akan ada di ranah su'ul khotimah. Apalagi yang terakhir. Jadi ketika nanti di akhirat kita sudah dihisab dan keputusannya masuk neraka, apa mungkin kita menolak? Kan tidak mungkin. Di masa itu sudah tidak ada remedi lagi, tidak ada perbaikan lagi. Jadi 5 syarat dari Syekh Ibrahim bin Adham ini penting bagi kita untuk menyadari, menghentikan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang kita jalankan secara sadar.